Maka hari ini kita akan belajar manhajnya, bagaimana Quran dimudahkan oleh Allah, bagaimana cara menghafalkannya, dan seperti apa manhaj kita menuntun, ya, manhaj Quran menuntun kita untuk menghafalkannya. Ini bukan metode Ustadz A, Ustadz B, atau pengalaman A, B, C yang jadi metode, tidak. Tapi ini standar umum yang ada di Quran. Siapapun penghafal Quran yang sudah hafal, bahkan menemukan metode, itu pasti akan melewati masa-masa ini. Karena ini dari Qurannya. Dan kalau sudah hafal, setiap penghafal pasti punya metode sendiri, ya, punya ciri khas sendiri. Ya. Insya Allah kita coba mulai pelajari ini, mudah-mudahan keluar dari sini insya Allah sudah menjadi para penghafal Al-Quran. Tidak cukup dengan amin, jadi praktek dulu, ya. Pelajari dulu, hafalkan dulu, baru amin. Baik, bismillah. Baik, kita teruskan. Yuk kita lihat, kita pelajari dulu, ya. Kita pelajari dulu apa maksudnya ini kalimat ini. Allah kan katakan kalau kita cuma baca terjemah, sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dihafal. Maka adakah di antara kalian yang mau menghafal, mengingat? Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca jeli ayat ini, sebetulnya dari rangkaian ayat ini, dari awal sampai akhirnya, itu menanamkan pada kita pesan, isyarat, bahkan petunjuk. Satu, bagaimana cara menghafal Quran. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita sulit menghafal Quran. Jadi kalau Anda paham satu ayat ini saja, kesananya akan lebih mudah. Pertama, mari kita lihat. Ayatnya dimulai dengan kata walaqad. Walaqad. Fokus sini sebentar. Dalam bahasa Arab, bila ada seseorang disampaikan informasi, kemudian dia ragu, maka pilihannya bisa ada beberapa hal. Satu, tambahkan lam di depan kalimat itu. Misal, saya katakan tadi, inna sayyida rais ya'ti ila hadzal jami. Presiden akan datang ke masjid ini liyusallil asar, untuk salat asar. Ya. Bapak Ibu ragu misalnya, masa sih? Maka saya tambahkan lam di depannya. Inna sayyida rais la ya'ti, pakai lam. Jadi kalau Anda baca di Quran, ada kalimat diawali dengan lam, harakatnya fathah, la, ya, harakatnya la, fathah. Itu artinya huruf disebut dengan taukid, huruf yang menguatkan pada orang yang meragukan informasinya. Sebentar lagi ada waktu asar. Ada Quran surah Al-Asr. Wal 'as innal insana la, pakai la. Bisa saja Allah mengatakan begini, berfirman, wal 'as innal insana fi khusr. Bisa. Ya. Sungguh manusia pasti rugi. Ya. Tapi ketika ditambahkan la, seakan-akan barangkali ada yang bertanya, masa sih rugi? Iya betul, pasti rugi. Illal ladzina amanu, kecuali Anda beriman dulu. Jadi kalau Anda enggak beriman, hidupnya dalam kekafiran akan rugi. Segalanya tidak bernilai. Allah. Teruskan dulu pelan-pelan. Tapi kalau ada orang, mohon maaf, masih enggak yakin juga pakai lam, kayaknya nggak mungkin deh, misal. Pertama kan masa ya, masa sih layati, kayaknya nggak mungkin deh. Maka kita tambahkan qad setelah lam. Inna sayyida rais laqad ya'ti, betul loh, pasti datang, saya sudah cek, pasti itu. Lam dengan qad. Jadi kalau ada orang-orang, baik, ketika disampaikan informasi, ada orang ketika disampaikan informasi bukan hanya ragu, ya. Baik yang pertama ya. Lebih baik yang pertama kayaknya. Oh, baik. Terdengar suara saya? Baik. Jadi kalau ada orang disampaikan informasi bukan hanya ragu, tapi dia betul-betul yakin, bahkan ada seakan-akan nggak mungkin, pesimis. Ya. Itu berarti tambah hurufnya dengan lam dan qad. Laqad. Nah, perhatikan kenapa banyak orang ketika akan menghafal Quran sulit dia hafalkan, sulit hafal. Masya Allah, kami di Bekasi sekarang sedang menggalakkan hafalan Quran. Alhamdulillah, ada yang 27 hari hafal Quran. Dari nol, 27 hari hafal Quran. Ada yang 30 hari, ada yang 20 hari. Bukan hitungan bulan lagi untuk hafalan. Anda bayangkan, orang menghafal 2 tahun di 20 hari. Orang menghafal 27 bulan di 27 hari. Allah mudahkan. Ternyata salah satu penyebab orang sulit hafal Quran
Karena kebanyakan orang ketika lihat mushafnya aja sudah pesimis. Siap, saya yakin Quran itu mudah. Begitu lihat mushaf, kok tebel ya, kok banyak juga ya. Nah itu ya. Ini persoalan pertama yang membuat kita susah menghafal Quran, karena belum apa-apa kita sudah pesimis, membuat diri kita ragu. Ini maka ayatnya kenapa dibuka oleh Allah dengan kalimat laqad wa laqad, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, kalau kita ingin hafal Quran, ingin mudah Qurannya datang, maka yang pertama yakinkan pada diri kita Quran itu mudah. Harus yakin ya. Optimis, yakin. Saya hapus sebentar. Nah, ini faidahnya pelan-pelan. Jadi bapak, ibu kalau ingin memulai menghafal Quran, lihat setebal apapun, sebanyak apapun kelihatannya, anggap saya pasti bisa. Janji Allah mudah. Kalau Allah sudah katakan mudah, pasti saya bisa. Ya, jelas sampai sini? Ya. Jadi nanti kalau sudah mau memulai, nanti saya tunjukkan bagaimana cara memulai hafalannya. Karena biasanya begini, di awal-awal mudah, ya pasti bisa. 5 ayat, alif lam mim sampai ulaika mudah. Begitu ayat ke-6, lupa yang sebelumnya. Kok susah ya? Oke? Ada seperti itu tuh. Ya. Nah, saat Anda mendapati keraguan apapun, tetap langsung yakinkan. Bahasa Qur'annya laqad. Setiap kamu ragu, setiap kamu kurang semangat, ayo, cas lagi. Yakinkan pada dirimu, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ya. Kami punya adik namanya Azam. Azam itu 0 hafalan Qur'annya. Ikut hafalan Qur'an di Bandung. Ya. Masya Allah, dengan ibunya. Ibunya hafalan Quran, ya. Anaknya tadinya cuma iseng saja ikut saja. Ya, ibunya yang pengen. Qadarullah, kok begitu ikut iseng kok enak, nyaman. Sampai pertengahan cuma baca. Begitu hari ke-27 langsung hafal Qurannya. 30 juz, Pak. 30 juz. Hari ke-27 langsung hafal. Ibunya belum hafal. Salah satu yang paling istimewa adalah dia punya keyakinan. Saya sudah diantarkan Allah ke sini. Sudah digerakkan sampai hadir di sini. Tentu Allah tidak akan menyanyiakan saya. Dia yakinkan pada dirinya, dia bermohon kepada Allah, salatnya diperbaiki, tazkiyatun nafasnya dilakukan, Masya Allah. Hari ke-27 Allah tanamkan Quran dalam jiwanya. Nih. Yakin. Jadi setiap turun semangat lagi, setiap pesimis optimis lagi. Lakukan. Syarat pertama. Jadi kalau dari awal kita kehilangan ini, akan sulit langkah selanjutnya. Step pertama, yakin. Jelas sampai sini? Baik. Kita buat kesepakatan dulu, siap diteruskan? Siap. Kesepakatan keduanya, kalau kita belajar berarti siap menghafal ya. Saya ulang, kalau kita sudah belajar siap menghafal, siap tidak? Insya Allah. Nggak, kalau belum siap, saya berhenti di sini, selesai materinya, saya pulang. Baik, siap menghafal? Alhamdulillah. Berarti nanti kalau ada pertemuan selanjutnya, Bu Ayu, maka keywordnya itu baca Quran dulu ya, di hafalan. Nanti kita kasih PR. Jadi kalau belum hafal, tunggu di luar sampai hafal baru masuk ya. Baik. Yuk kita teruskan. Ayo lihat, sekarang lihat rumusnya. Apa yang pertama harus yakin, sungguh-sungguh. Kata Quran kedua, ya Allah, apa yang kau mudahkan? Ya. Tadi kan kita sampaikan, kata Allah, menghafal Quran itu mudah. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, kalimat mudah itu setidaknya ada 2. Satu sahlun, kedua yusr, paling ujung. Satu sahl, kedua yusr. Pelan-pelan ya. Sebaliknya kalimat sulit pun dalam bahasa Arab ada 2. Satu sa'bun, kedua usrun. Sekarang fokus dengan saya. Kalau disebutkan sahl dalam bahasa Arab, yang ini sahlun, itu artinya sesuatu yang mudah, tapi kemudahannya bersifat relatif. Bagi saya mudah, bagi orang lain belum tentu. Bagi dia mudah, bagi saya belum tentu. Saya tanya misalnya, bahasa Arab mudah atau sulit? Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara Arab, saya perhatikan itu anak-anak segini sudah bisa bahasa Arab. Mudah. Oh, karena itu orang Arab tidak juga. Ya, demi Allah saya katakan, unta ribuan tahun sudah di Arab, sampai hari ini nggak bisa. Beo kelapa ganding dibawa ke sana sehari udah bisa. Assalamualaikum, bisa tuh dalam sehari. Ya. Nggak, ini ada falsafah bahasa. Hikmahnya apa? Karena beo mau bicara, unta tidak. Walaupun tinggal di lingkungan, tapi dia tidak pernah mau bicara, tidak pernah mau bergerak, dia nggak akan bisa. Ya.
Maka sebetulnya yang paling penting adalah semua potensi ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Ada semuanya, tinggal kita mau atau tidak. Ya. Tapi kembali lagi, sahal itu kemudahan yang sifatnya relatif. Tapi kalau kita ingin katakan mudah semudah-mudahnya, semua orang bisa tanpa harus ada batas dan jeda, itu disebut dengan yusr. Yusrun. Ya. Afwan, bisa. Megang sedotan bisa nggak? Bisa. Tidak harus jadi orang Arab. Anak kecil pun orang Indonesia bisa pegang sedotan. Itu yusrun. Yusrun. Ya. Pegang spidol mudah, itu yusrun. Akhdhul qalam amrun yusr. Ya. Ngambil pena ini, ngambil spidol itu hal yang sangat mudah. Kalau kemudahan itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa batas, siapapun bisa melakukannya, maka kalimatnya dalam bahasa Arab dirubah dari sahlun menjadi yusrun. Jelas di sini? Pelan-pelan. Sa'bun, kesulitan yang relatif. Ya, bagi kita sulit, bagi mereka mudah. Itu sa'bun. Tapi kalau usrun, perhatikan, kalau usrun itu kesulitan yang merata sifatnya. Semua orang mengatakan sulit. Ya. Saya tanya misalnya, maaf, bawa mobil susah tidak? Bawa mobil susah tidak? Susah. Yang mudah mengendarai mobil. Bawa mobil susah. Masya Allah, sulit, luar biasa. Bagaimana bisa bawa mobil? Bawa motor aja susah dia. Bawa mobil susah. Yang mudah mengendarai mobil. Ya. Semua orang susah, pasti sulit tuh. Tidak wajar. Maka kalau ada kesulitan, sifatnya seluruh orang mengatakan susah, disebut dengan usrun. Saya mudah saja menyampaikan, langsung saya bahas ini yusrun. Tapi kenapa saya cantumkan dua ini? Yang ingin saya sampaikan, di Quran tidak pernah ada kemudahan diungkapkan dengan sahal. Karena Allah menginginkan semuanya mendapatkan kemudahan yang sama. Jangan ada bagi si A mudah, bagi yang lain susah. Tidak. Harus sama semua mudah. Karena itu semua di Quran, dampak dari kemudahan, istilahnya diungkapkan dengan yusrun. Karena Allah menginginkan setiap orang mendapat kemudahan yang sama. Tapi nggak ada kesulitan diungkapkan dengan sa'bun, dengan usrun. Usrun. Ya. Seakan-akan ada pesan, sesulit apapun hal yang kamu alami, ada kemudahan yang sangat mudah bisa kamu dapatkan. Karena itu di Quran kalimat usrun seringkali dirangkaikan dengan yusrun. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidak pernah ada sa'bun, tidak pernah ada sahlun. Nah, yang paling menarik kalau ada di sini yang sampai mengatakan, aduh saya sulitnya luar biasa. Saya nggak bisa baca Quran, sulit. Bagaimana bisa menghafal, baca aja nggak bisa. Misal, ya. Sampai kamu mengatakan tingkat kesulitan yang di sini pun tidak. Kami akan mudahkan semudah-mudahnya. Bukan hanya bagi orang lain mudah, bagi kamu pun akan lebih mudah. Ya, jelas di sini? Maka Bapak Ibu bisa bayangkan, ada anak, kami saat di Kairo di Mesir tahun 2006, itu ada anak namanya Musa. Ya, Masya Allah Pak, Musa itu buta matanya, Bu ya, matanya buta, dan minta pada ayahnya, Pak, ya abadi, ayah, uridul Quran, saya pengen menghafal Quran katanya. Ya. Bapaknya semangat. Masya Allah, itu cuma punya motor biasa, dimodifikasi Pak dashboardnya. Ya. Kemudian anaknya dibonceng jalan, itu menempuh jarak sampai 20 km untuk menemukan syekh supaya membimbing hafal Quran. Sampai di tempat tujuan, ternyata gurunya cuma minta bacakan satu ayat, alif lam mim, baca katanya. Sudah dibaca, sudah, nanti besok datang lagi ya ke sini. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu belajar ingin baca Quran, sudah nempuh perjalanan dari Kelapa Gading misalnya, jauh-jauh sampai lewat Sunter sana. Tiba-tiba gurunya cuma minta baca alif lam mim, sudah, besok kesini lagi ya. Besoknya datang lagi nggak? Itu persoalan kita tuh. Nanti tahap selanjutnya kita akan belajar. Ternyata belajar Quran itu yang paling penting, ada teori sekarang menghafal tidak harus hafal. Ya, maksudnya bukan menghafal ada, bukan. Kadang-kadang penghafal Quran tuh nggak sabar. Padahal guru saat meminta kita membaca, itu ayat-ayat Quran dirangkai oleh Allah ternyata melatih lisan. Di setiap lafadznya itu, setiap lafadznya kalau dibaca dengan benar, itu latihan mengucapkan dengan benar. Misal, pelan-pelan dulu ya. Alif lam mim dimulai dari alif, lam dan mim, itu mewakili semua rongga mulut tempat huruf berasal. Alif dari dada keluar, alif a, lam sampai ke lisan, mim sampai di bibir. Jadi semua tempat keluarnya huruf itu diwakili oleh 3 huruf ini. Masya Allah, yang paling sulit taraf pertengahan mengucapkan huruf biasanya za. Ya, itu dalam ilmu aswad, ilmu bahasa, itu biasanya za. Huruf pertama. Ya. Sering tertukar dengan za.
za ya. Idza zulzilatil ardu. Ada yang baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang za. Ada yang bahkan bukan za, ijajul jilatil ardu jiljadaha. Sudah keliru. Waliyadzubillah. Ya. Nah, karena itu perhatikan ketika Allah membuka kalimat Quran itu dengan za dulu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Lidahnya digigit sedikit. Za. Kalau sudah lancar mengucapkan za, dirubah dipindahkan menjadi zi. Karena itu ayat ketiganya alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau sudah lancar za, sudah lancar zi, maka supaya tidak tertukar dengan za, ayat selanjutnya dimasukkan za. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau sudah lancar za, dipindahkan za kepada zi dan disatukan zi dengan zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzil. Jadi kalau kita benar baca Qur'annya 20 ayat pertama itu makhrajnya sudah lancar, bagus, kesananya bisa menghafal sendiri. Ya. Kebanyakan penghafal Quran kurang sabar. Jadi belajarnya yang penting cepat hafal. Begitu dihafalkan, salah semua yang dihafalkan. Betul. Kami pernah mengumpulkan 30 orang siswa yang disebut oleh sekolahnya itu sudah hafal sebagian besar Quran. Ketika kami cek, Masya Allah, Allahu Akbar, saya sampai sedih itu. Ternyata menghafalkan yang keliru, Bu. Panjang dibaca pendek, ya Masya Allah, Hamzah jadi Ain atau sebaliknya. Itu anak-anak kasihan. Kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarkan yang keliru? Kan sayang waktunya terbuang. Karena itu muncul ilmu tahsin. Dulu nggak ada ilmu tahsin. Dulu yang ada tajwid. Karena tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Ya. Karena orang membacanya salah, mesti diperbaiki. Tahsin itu perbaikan. Makanya muncul ilmu tahsin. Nah, jadi kita mesti sabar. Nah, Musa ini, Allah, matanya buta, kemudian sabar, dipacu oleh ayahnya. Datang lagi, Allah, tidak menunggu lama. Setiap berangkat kalau sudah menghafal sebagian ayahnya akan salin ayatnya, disimpan di dashboard motornya. Sambil di jalan tidak ada yang sia-sia. Di perjalanan bapaknya lihat sini, Musanya membacakan Quran. Bapaknya sambil ngecek, sambil lihat ke depan, lihat ke depan. Allah. Itu ayah dengan anak. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Selang berapa bulan, Musa sudah menjadi penghafal Quran. Ayahnya belum. Bayangkan, anak 6 tahun, mata buta, menempuh jalan 20 kilo bisa hafal Quran. Bapak Ibu sekalian diberikan 60 tahun, mata bisa melihat, sehat semuanya, dan tidak berpuluh-puluh kilo kita lewati. Sampai hari ini masih susah untuk menghafal Quran. Apa yang salah? Apa yang keliru? Padahal kata Allah, yassarna, kami sudah mudahkan. Saya seringkali menangis tentang kisah Musa ini, karena saat sampai kisahnya menginspirasi ke dunia Timur Tengah, itu seorang Syekh As-Sakandari pernah datang. Dia mengetes, kemudian beliau merekam sampai bertanya, ya Syekh Musa, di Timur Tengah biasa kalau ada orang ilmunya tinggi, bagus, itu dipanggil Syekh walaupun dia muda. Ya Syekh Musa, jika engkau diperkenankan untuk berdoa kepada Allah sekarang dan dikabulkan, apa yang akan Anda minta? Dikiranya akan minta disembuhkan matanya. Lihat jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan, kalau saya diminta untuk bermohon dan dikabulkan oleh Allah, maka saya akan minta 2 hal. 1, saya akan mohon kepada Allah supaya tetap butakan saja mata saya sampai kiamat, butakan saja. Karena dengan buta ini saya bisa hafal Quran. Perhatikan yang kedua. Dan kalau diperkenankan hari kiamat saat saya datang sendirian, tidak ditemani oleh siapapun, dengan bergetar saya akan katakan kepada Allah, duhai Allah, saya selama di dunia sudah berusaha menghafalkan Quran sampai hafal walaupun mata saya buta. Kalau sekarang saya membawa dosa, tolong kurangi hukuman saya dengan Quran yang sudah saya hafalkan. Itu Musa, usia 6 tahun. Dia menghafal Quran supaya datang bekal menghadap Allah. Kalau punya salah, tolong ringankan beban saya karena saya sudah hafal Quran. Tolong kurangi hukuman saya. 6 tahun, matanya buta, hafal Quran. Kita ada di mana? Baik. Saya kalau bertugas di beberapa tempat, itu seringkali terharu, Pak. Di Tripoli itu, anak-anak usia 4-5 tahun itu rata-rata 10 juz, 15 juz. Kalau sudah 15 tahun gak hafal Quran, itu malu, jadi aib. Jadi mereka gak punya teman. Satu kali saya datang ke syekh kami dalam satu masjid,
Sedang duduk, tiba-tiba ada anak perempuan kecil, anaknya lucu, usia mungkin 3 tahun 4 tahun. Di kalau suasana begini menjelang sore itu mereka sudah bawa tas, bawa mushaf, kayak bawa buku biasa, lari-lari ke masjid itu. Kadang-kadang tasnya lebih besar daripada tubuhnya. Itu Masya Allah, ada anak perempuan kecil lucu luar biasa datang. Dia bawa selang, Bu, bawa selang. Dia katakan, "Syekhi idribini," katanya. "Syekh, tolong pukul kepala saya." Bawa selang. Saya bengong diam, saya begini. 5 kata syekhnya. Kenapa? Nasid, saya lupa katanya. Maksud anak ini, barangkali saat saya lupa, ini ada penghalang nih di kepala saya, tolong pukul pakai selang ini. Mungkin kalau sudah dipukul bisa lancar lagi. Anak usia 3 tahun. Ya Masya Allah. Di Bapak Ibu sekalian, memang sudah dimudahkan. Oh itu kan masih muda Ustaz. Bagaimana dengan kami yang sudah sepuh-sepuh misal? Allah, 82 tahun, seorang nenek, gak bisa baca, gak bisa nulis, 82 tahun. Ada yang lebih sepuh di sini? 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa nulis. Allah, dibacakan Quran oleh cucunya, dibacakan setiap hari, Masya Allah. 2 tahun hafal Quran. 2 tahun hafal Quran. Ya. Kami terapkan itu ya, di keluarga, di rumah, jadi kami beli speaker aktif, setiap hari Quran aja diputar. Terus Quran. Ternyata Masya Allah pengaruhnya semakin banyak mendengar kebaikan semakin cepat. Ya. Itu anak kami yang masih kecil-kecil itu, ya usia belum 2 tahun, karena sering dibacakan, ya sekilas cepat sekali. Ya. Dia diminta bacakan An-Naba bisa. Ya. Anak belum genap 2 tahun, dia diminta bacakan An-Naba karena sering diputar cepat sekali bisa. Ya. Coba kalau ibu tidak percaya, bapak tidak percaya, di rumah nggak usah menghafal lah, putar aja tiap hari, sering dengar. Antum kalau dibacakan surat Yasin, kenapa cepat hafal? Karena dulu sering diperdengarkan, bahkan dibacakan. Tapi singkatnya, yusr. Jelas di sini? Jadi menghafal Quran, susah atau mudah? Susah atau mudah? Harus mudah sudah. Ya. Walaupun belum hafal, mudah saja dulu. Ya. Baik. Awas ya, ingat sahabat Nabi itu rata-rata hafal Qurannya di atas 50 tahun. Karena Qurannya baru turun secara lengkap saat usia Rasulullah 63 tahun. Artinya rata-rata di atas 50 tahun. Jadi nggak ada alasan kalau mengatakan saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun, tidak. Dan jangan katakan Ustaz itu kan sahabat Nabi, bahasanya Arab, belum tentu. Karena bahasa Quran beda dengan bahasa Arab biasa, itu lain, istimewa bahasanya. Kayak ibu bapak apakah hafal KUHP itu? Ya, kan tidak walaupun pakai bahasa Indonesia, lain. Ya. Teruskan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya Allah. Fon. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal mim muddakir. Teruskan dulu. Saya tulis. Ini lidzikri. Kata Allah, saya mudahkan Quran itu untuk dihafal, diingat. Fahal min muddakir, lalu meminta kita untuk boleh menghafalkannya. Muddakir. Ini bagian terakhirnya. Baik. Bismillah. Mohon izin sebentar. Kita buka dulu. Bismillah. Kita mulai dari sini dulu sebentar. Coba lihat sebentar, pelan-pelan sebelum ke sini. Walaqad yassarnal Quran, ke Quran dulu ya. Ibu bapak sekalian, ada yang mau saya persingkat, singkat saja. Di dalam Quran, nama Quran sendiri sering diungkapkan dengan macam-macam nama. Ada disebut kitab, dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa saat kita diminta menghafalkan kalimatnya bukan dalam bentuk kitab tapi Quran? Dzalikal kitabu di sini walaqad yassarnal Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan walaqad yassarnal kitab? Ya, jelas di sini? Baik. Kalau disebutkan kitab itu yang dimaksud susunannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas atau tulisannya ya, atau tulisannya ya. Kalau sudah dihimpun tulisannya rapi, ada jilidnya dari awal sampai akhir, namanya berubah menjadi mushaf. Nah, jadi mushaf, jadi itu mushaf tuh, mushaf di depan mushaf ya. Susunannya disebut kitab, tulisannya disebut apa? Kitab. Bacaannya, bunyinya itu yang disebut dengan Quran. Ya, dari kata al-Qur'u. Kata al-Qur'u.
Al-Qur'u. Simak ini. Terdengar? Bunyi yang didengar disebut dengan Qur'u. Kalau sengaja saya bunyikan untuk terdengar, maka berubah namanya menjadi qiraah. Qiraah. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perdengarkan, itu qiraah. Kalau saya ulang-ulang terus bacakan, saya ulang-ulang, maka berubah kalimatnya menjadi bentuk superlatif. Rumusnya fu'lan, jadi Quran. Quran yang menunjuk kepada banyak, berulang. Ya. Tiap hari dibaca lagi, tiap hari dibaca lagi, tiap hari dibaca lagi, dan nggak bosan itu, tidak bosan. Allah. Kenapa Quran disebut dengan Quran? Karena satu, ingin menunjuk kepada yang dibunyikannya, bukan tulisannya. Yang kedua, memberikan pesan bahwa Quran ini akan selalu dibacakan dan tidak pernah orang bosan membacakannya. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah bosan baca Al-Fatihah? Ada yang bosan nggak? Boleh. Ya Allah, saya bosan sholat baca Al-Fatihah terus, boleh nggak yang lain bisa? Tidak ada. Walaupun 17 kali dalam sehari kita bacakan. Ada nggak kitab lain, buku lain dibaca 17 kali dalam sehari? Ada nggak? Tidak ada. Pasti bosan. Karena itu mukjizat Al-Quran, di antara mukjizatnya yang paling spesial adalah satu-satunya kitab yang saat dibacakan orang tidak akan pernah bosan, walaupun cepat ngantuk. Pasti itu. Karena itu sudah jadi setan, walaupun cepat ngantuk. Gak percaya silahkan. Bapak baca Quran itu bisa setengah jam begini aja. Begitu baca Quran 3 menit sudah begini. Terus BBM bunyi, ping, segar lagi lihat status tuh. Ya, bisa 30 menit lagi. Ya. Dan hebatnya, ya, dulu kami pernah belajar katakana, hiragana, kanji, tulisan Jepang. Oh, ini tidak begini. Apa artinya? Ini nggak ada artinya, saya cuma asal tulis saja. Ya. Tapi poinnya begini. Poinnya adalah kalau Bapak Ibu bisa beli alat elektronik, handphone, ya, bisa macam-macam, ada tulisannya seperti ini, dibaca nggak? Beli handphone ada tulisan Cinanya, Jepangnya, Koreanya, dibaca nggak? Kenapa? Nggak ngerti. Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Coba cek dari sekian bacaan Quran kita, ngerti nggak dengan yang dibaca? Tidak. Tapi masih mau dibaca. Karena itu menunjukkan Quran ini satu-satunya bukti yang menunjukkan diantaranya itu pasti bukan berasal dari Rasulullah. Kalau karya manusia pasti bosan, tapi kalau berasal dari Allah tidak akan mungkin melahirkan kebosanan. Nah, jadi saat Quran menyebutkan yang dimudahkan dihafal itu bukan menghafal tulisannya. Yang Allah jamin itu, walaupun kamu belum pernah lihat tulisannya, asal mau dengar saja, maka Quran yang ditanamkan, bunyinya, ya, ditanamkan oleh Allah dalam benak kita, di jiwa kita. Ya. Jelas sampai sini? Di saat menghafal Quran itu seakan-akan mengatakan tidak harus bisa baca, tidak harus bisa tulis, asal mau dengar saja, ditanamkan oleh Allah Qurannya dalam jiwa kita. Cara menanamkannya disebut dengan zikri. Ingat, hafal. Ketika Allah menantang kita, dalam tanda petik, meminta kita mulai menghafal, saya mudahkan Quran untuk kamu ingat, hafalkan, zikri. Sekarang meminta kita, fahal min muddakir, kamu sekarang coba hafalkan. Saya ajarkan rumus yang terakhir. Kalau ada alif lam, ini menunjuk pada proses. Di proses menghafal itu mudah. Ya. Allah mudahkan prosesnya. Tapi kalau kalimat diawali dengan mim depannya, harokatnya u, sebelum akhirnya itu i, pokoknya mim depannya, itu orang. Menunjuk pada orang. Misal, rumus cepatnya ya, saya ajarkan rumus cepat bahasa Arab diantaranya. M-U-I, mu-I, mu-I, mu-I. Depannya mu, huruf sebelum akhir i. Itu menunjukkan orang. Contoh, Islam agamanya. Orangnya mu-I. Muslim. Ganti depannya dengan M, mu, ya. Matikan huruf keduanya. Islam, ganti hamzahnya dengan M, mu. Mus, ujungnya I. Muslim. Iman, iman, keyakinan. Orangnya mukmin, mu'i, mu'i. Ikhlas, orang ikhlas mukhlis, ya. Gampang ya? Ada yang masih bengong lihat.
Biar nggak penasaran, pelan-pelan aja. Ya kita sampai jam berapa? Saya mesti bersiap, saya mau ke Abu Dhabi. Ya, coba lihat sini. Lihat sini. Kalau mau ganti orang, tadi rumusnya mu'i. Ini Islam misalnya kan, sudah nih. Buang aja hamzahnya langsung. Ganti jadi mu. Mus, ya. Lalu ujungnya diganti jadi i karena alif tidak menerima harokat. Ingat, hamzah yang punya harokat, alif gak punya. Ya. Karena alif itu menunjuk panjang. Ya. A kalau ada alifnya jadi panjang. A. Ya. Di gampangnya nggak ada harokat pun kalau ada alifnya, huruf sebelumnya a panjang. Jadi kan i. Muslim. Iman, buang i-nya. Jadi apa? Mukmin. Ikhlas. Ikhlas. Tuh, buang i-nya. Ini sudah mati jadi muh. Sebelum akhir jadikan i, muh. Lis, ini tidak menerima harakat. Islah, muslim. Ihsan, muhsin. Gampang ya? Dan nanti masing-masing aja praktekan. Ya, saya berikan yang paling mudah lagi, paling mudah. Kalau dijadikan i ujungnya artinya punya saya. Saya. Itu ibu, ummun, itu ibu. Jadikan ujungnya jadi i. Tambah i ujungnya. Jadi ummi saya, ibu saya. Ab ayah saya. Abi. Kitab, buku saya. Kitabi. Spidol, pulpen, kolam. Spidol saya. Kolami. Masjid saya. Masjidi. Gampang ya? Teras, halaman depan saya. Itu bukan. Terasi lain ya, supaya nggak ngantuk sedikit. Baik, ya lihat sini. Ini menunjuk pada orang, ini menunjuk pada proses. Sekarang yang unik begini, yang unik. Kata Allah, saya mudahkan Quran untuk dihafal. Ketika meminta kita menghafal, kalimatnya menggunakan zal. Ini. Ya. Dan ini sebetulnya nggak ada hamzahnya, nggak ada tasydidnya, karena alif lam syamsiyah maka muncul hamzahnya untuk memudahkan. Tapi ketika kita meminta kita untuk mulai menghafalkannya, dirubah dari zal menjadi dal. Nah, ada tasydidnya. Mana yang paling mudah mengucapkan, yang paling mudah diucapkan, zal atau dal? Ya. Sekarang kita bikin perjanjian. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Ya. Mana yang paling mudah diucapkan, zal atau dal? Dal. Yang bilang dal angkat tangan. Yang bilang zal? Yang tidak jelas gak usah ngangkat. Itu Allahu a'lam semua. Baik. Kalau dalam ilmu bahasa, ilmu aswan, yang paling mudah itu yang pertama, zal. Yang itu, zal. Karena itu disebut harfu takhfif, ringan. Zal, gak butuh udara. Tapi kalau dal, itu disebut dengan harful infijar. Infijar itu yang ditekan di dalam, kemudian dikeluarkan. Ya, diledakkan. Dal. Ya. Karena itu ada pantulan. Pantulan dalam bahasa Arab disebut qalqalah, 5 hurufnya. Qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Karena itu sulit mengucapkan dal. Kalau orang Arab sulit, tekan dulu dal. Ya. Jelas? Nah, perhatikan. Ketika menghafal Quran, prosesnya disebut dal. Ketika mulai menghafal, orangnya disebut dengan dal, pakai dal. Seakan-akan memberikan pesan kepada kita, yang mudah itu Qurannya dihafal, yang susah tuh orangnya. Nih. Yang susah orangnya, Qurannya mah mudah, yang susah orangnya. Tadi, ya pesimis, sulit, ya turun lagi, Qurannya ketebalan. Memang orang yang susah. Internal. Qutbu jadin, keluarkan perasaan di dalam tuh, ledakan keluar. Keluarkan. Mulai hari ini nggak boleh ada pesimis lagi. Jangan merasa usia saya tidak memungkinkan. Saya lemah dalam berpikir, lemah dalam mengingat. Udah, keluarkan, ledakan, dal, selesai. Ya. Itu yang kedua, tasydid. Tasydid ini kan, maaf, itu tanda eksternal, luar. Asalnya 2 huruf dijadikan 1. Ya, untuk memudahkan kasih tanda tasydid. Ini bukan huruf asli, huruf luar dimasukkan ke dalam. Jadi ada faktor internal yang ada dalam diri kita membuat kita susah hafal Quran, ledakan keluar. Seringkali orangnya semangat, tapi masalahnya faktor eksternal. Kok belum menghafal juga? Aduh, nggak ada waktu nih, susah. Nggak ada waktu.
Masya Allah, padahal 24 jam dibentangkan oleh Allah. Terlalu sibuk, tidak ada waktu, tidak punya planning untuk memanage, itu yang membuat kita susah hafal Quran. Jadi saat kita mau menghafal, bagaimana caranya kita mulai menghafal? Ya, satunya tadi sudah kita bahas. Maka kita simpulkan dulu sebentar. Satu, menghafal Quran mudah karena Allah yang jamin. Demi Allah saya katakan, perhatikan betul, kalau bukan karena Allah menjaminnya, tidak akan pernah ada penghafal Quran di muka bumi. Karena tidak mudah. Tidak mudah kalau kita saja. Allah yang menjadikan mudah. Karena Allah sudah sampaikan maka jadi mudah. Maka ibu dan bapak kalau merasa susah, kembalikan kepada Allah, mintakan supaya dimudahkan. Ini bagian yang pertama. Kedua, kesulitan dalam menghafal Quran itu lahir karena beberapa hal berikut. Satu, keraguan dalam menghafal. Belum menghafal sudah ragu, bagaimana bisa hafal? Ya. Yang kedua, tidak menjadikan Quran sebagai prioritas tadi, faktor eksternal. Cobalah antum misalnya, para ayah yang bekerja, bisa berangkat, masuk kerja jam 7, di kantor setengah 7 sudah di kantor. Setengah 7, karena jadi prioritas. Berangkat gelap, pulang gelap lagi, karena jadi prioritas. Kita tidak pernah memprioritaskan Quran sebagai bagian dari kehidupan, karena itu sulit. Ya. Jangankan Quran, kadang-kadang sholat juga tidak. Sebagian ya, tidak seluruhnya. Coba kalau Anda prioritas, ya, jadikan itu sebagai bagian yang penting. Masuk kerja jam 7, kita anggap penting nih. Datang jam berapa? Setengah 7, karena penting. Ya. Ada orang kalau menganggap penting dalam sholatnya, di sini sholat subuh jam berapa sekarang? 4 lewat 5. 4 lewat 5. Kalau orang menjadi prioritas, misal sholat subuh 4 lewat 5, dia jadikan prioritas Allah. Jam 3 sudah bangun, siap-siap, karena prioritas. Ya. Kalau yang standar saja, saat dipanggil, ya saat itu bangun. Adzan subuh 4 lewat 5, jam 4 lewat 5 dia bangun, standar. Ya. Tapi kalau nggak jadi prioritas sama sekali, nggak penting, nggak dia pikirkan, dipanggil jam 4 lewat 5, baru bangun pun jam 5 lewat 4. Itu pun belum kepikiran sholat. Maka kalau kita ingin hafal Quran, pertama modalnya ini dulu. Jangan dulu menghafal. Percuma Bapak Ibu menghafal pun, mulai dari menghafal, tapi kalau punya sikap ini akan susah. Kalau tidak pernah punya prioritas akan sulit. Walaupun kekuatan menghafal kita luar biasa. Karena itu Quran diturunkan bukan untuk orang pintar. Tidak sedikit orang yang IQ-nya tinggi di kelas ranking 1 tapi tidak hafal Quran. Tapi ada orang biasa-biasa saja dari kalangan yang biasa bisa hafal Quran. Ya. Yang terakhir ini kurangnya motivasi. Ya. Karena itu mari kita mulai bagian terakhirnya. Kalau kita ingin menghafal, seperti apa manhajnya setelah kita menemukan semua ini. Ya. Sepakat, siap untuk menghafal? Oke, karena ini cuma satu sesi saja kita berjumpa, ini hanya untuk pembuka saja. Saya berkeinginan begini, nanti kalau satu saat kita akan ta'lim lagi, kita sudah tidak harus membuka mushaf lagi. Ya, surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Jadi kita hafalkan dari sekarang. Insya Allah ya. Oh, jangan tersenyum dulu, itu tandanya ragu. Sudah bismillah, sudah hafalkan, bismillah, yakin kita. Maka dari sekarang sebelum kita menghafal, buang keraguan. Jadikan prioritas dan tingkatkan motivasi. Bagaimana caranya? Sekarang kalau sudah siap dengan ini, kita akan tunjukkan beberapa hal yang utamanya. Oh, ini dulu Rasulullah ya mulai mengajarkan Quran. Ini petang rumah Nabi SAW. Barangkali di satu tempat pernah saya bahas dulu di Nurul Bahri ya, insyaallah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini Jabal Qubais. Ya, ini istana raja di atasnya. Kalau mau lebih jelas, ini menara Zamzam, ini kan jam itu ya. Ya, sekitar 10 meter dari sini, sampingnya ada bukit besar, di atasnya istana raja. Jadi kalau orang haji, umrah, tamu negara, ini masuknya ke sini. Sekarang dikasih jembatan langsung ke Masjidil Haram. Yang mau saya sampaikan, tadi kan, pertama, Jabal Qubais, ini dulu simbol kebesaran, sampai sekarang. Sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau orang memiliki kedudukan, jadi kepala suku misalnya, maka dia akan menguasai ini. Semua pengumuman penting disampaikan di atas ini. Ini istana raja di sini sampai sekarang, karena simbol kebesaran. Ya. Di bawahnya ini ada satu tiang listrik, sini kelihatan, tuh ya. Ini ada satu tiang listrik, kelihatan. Ini sampingnya lagi ada satu tiang listrik kecil di sini, kelihatan. Oh, hebat kalau kelihatan, saya aja nggak ngelihat itu ya. Betul. Ini nggak kelihatan di fotonya karena agak jauh gitu ya. Tapi kalau kita ke sana kelihatan. Ini rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal di sini rumahnya. Nabi dilahirkan di sini. Masih ada sampai sekarang tempat ini. Ya. Sekarang disebut perpustakaan, ya disamarkan karena banyak yang keliru ya. Ada orang sudah jelas kiblatnya ada di sini, salatnya menghadap ke sini, okay? Makanya ada gambar di situ orang sedang salat, rukuk, sujud dicoret di silang begini. Ya.
Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia pernah salah juga. Lahir di sini Rasulullah, dan Masya Allah, ini kami mengambil sendiri, kakak kami yang mengambil gambarnya, saat terbit matahari tepat terbit di atas rumah Nabi SAW. Dan saat malam pun rembulan, itu cahaya yang tepat di atas rumah Nabi. Di rumah Rasulullah itu siang malam selalu bercahaya. Selalu bercahaya, ya. Lahir di sini, menikah dengan Sayyidah Khadijah, pindah ke sini, depan Bukit Marwah. Ya. Kita nggak bisa sambungkan keseluruhannya, tapi ini ada bukit dari sini. Kalau itu terminal Mahbasjin, ini sekitar 400 meter bukit. Itu dulunya, itu grosirnya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya, itu barangnya sampai 400 meter. Jadi semua orang kalau ingin belanja, pergi, ya berdagang, itu ngambil barangnya dari sini. Ya. Rasulullah pernah dengan pamannya Abu Talib, usia 9 tahun pergi ke Syam, ambil barang dari sini. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, tinggal di sini, ya, di depan Bukit Marwah. Nah, kalau Anda tarik garis lurus dari rumah Nabi di sini ke arah sini, turun garis lurus ke Ka'bah, akan ditemukan tangga turun ke bawah, ditemukan satu pintu. Pintunya disebut dengan Bambu Salam, persis di bawah Bukit Safa. Di bawah Bukit Safa itulah rumah seorang pemuda usia 17 tahun yang ke-17 masuk Islam. Namanya Arqam bin Abi Arqam. Di usianya baru 17 tahun, tapi seorang pengusaha yang sangat sukses, Pak. Sukses, diajak Abu Bakar masuk Islam. Ya, orang yang ke-17 masuk Islam dari 40 orang pertama masuk Islam. Dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliaulah yang pertama mewakafkan rumahnya untuk dijadikan tempat taklim Rasulullah dan 40 sahabat Nabi. Disitulah mulai disampaikan Quran. Yang mau saya sampaikan tidak mudah. Begitu mau datang ke Rasulullah itu diintai, dilihat, diamati. Kalau ketahuan bisa diambil, diinterogasi, disiksa, tidak jarang dieksekusi. Seorang Bilal bin Rabah ketahuan, tiba-tiba diseret. Saat diseret itu dibawa nggak main-main ke tanah lapang yang sangat panas, cuaca sedang panas. Sudah disiapkan oleh tuannya batu yang sudah dipanaskan, tangannya diikat begini, tangan kaki diikat, dibentangkan. Lalu batu yang sudah dipanaskan ditindih di atas dadanya yang bajunya sudah dibuka. Kalimatnya perhatikan, irtad, kamu murtad. Kembali. Dijawab oleh Bilal, kalimatnya bagus sekali. Irtad ditutup dengan huruf dal. Dijawab oleh Bilal, ahad. Irtad ahad, irtad ahad, irtad ahad. Ketika terus kalimat keluar ahad itu, maaf Bu, Pak sekalian, itu langsung dicambuk, sampai sudah semakin, kalau sudah mendapatkan kepedihan tingkat tinggi maka yang lainnya sudah nggak berarti. Dan saat itulah karunia Allah turun. Masya Allah, ketika ahad Allah tidak akan mendiamkan. Maka cinta Allah turun. Masya Allah, penderitaan sesaat saja, cuma 5 menit menderita untuk 50 tahun yang akan datang. Dikirimkan lewat Abu Bakar, bawa harta, ditanya, saya bebaskan Bilal sekarang, berapa harganya? Dibebaskan. Jadilah orang merdeka saat itu. Jadi ingatlah kata Nabi, kalau kita sedang dicintai oleh Allah, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Kalau hamba sedang dicintai oleh Allah, maka akan diturunkan ujian. Al-Baqarah 214. Semakin tinggi tingkat ujiannya, semakin sayang Allah pada kita. Kalau air mata sudah mengering, artinya besok gak ada tangisan lagi. Sudah selesai. Maka berbahagialah kalau kita sedang banyak diuji dan sebagainya. Itu tandanya Allah sedang menginginkan kita mendekat pada Allah. Saya tidak ingin engkau diselesaikan, dibantu dengan yang lain. Harus saya yang langsung bantu. Sekarang, supaya merasakan sakit paling tinggi, supaya besok-besok sudah gak berguna lagi yang biasa-biasa. Allah. Ini setiap mau datang diintai, diinterogasi, disiksa, bahkan dieksekusi. Bapak Ibu bisa bayangkan, dulu sahabat Nabi tempatnya sangat sederhana, terancam jiwanya, masih mau menghafal Quran sampai jadi generasi terbaik. Anda dikasih tempat yang sangat luas, mewahnya luar biasa. Ada AC-nya, yang kalau di luar panas di sini bisa dingin. Yang kalau di luar kedinginan hujan di sini bisa bernaung. Ada kipas anginnya kalau nggak mau terlalu dingin. Ingin taklim ustadznya datang sendiri, fasilitasnya lengkap, direkam juga kalau lupa bisa mengulang lagi rekamannya. Dengan semua itu belum tersentuh kita untuk sekedar membaca Quran. Dengan cara apa lagi Allah mesti memfasilitasi kita supaya tentram bisa kita belajar. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah karena semua itu akan ditanya. Yuk kita siap-siap menghafal. Pertama, saya agak cepat. Siapkan mushaf. Ya, kita butuh mushaf. Kalau zaman dulu orang sudah biasa menghafal. Ya. Zaman sekarang kurang terbiasa menghafal. Ya, semuanya sudah ada. Karena itu semakin banyak elektronik, banyak alat, gitu ya, maka kemampuan kita semakin berkurang. Ya, karena tidak pernah diasah, jarang. Kami terakhir sekitar sebulan 2 bulan lalu kita panel dengan dokter, itu dokter ahli syaraf otak dan jantung, namanya Dr. Manufris Kasib.
Ya. Kalau ibu bapak berkenan, kita suka ada kajian ya dengan expert beberapa. Ini beberapa sudah dengan dokter. Mereka nanti membahas dari segi sainsnya. Saya dari Quran dan Sunnahnya itu dipadukan. Itu masya Allah, di jantung saja, jantung itu kata beliau itu ada 40.000 sel. Dari 40.000 ini satunya saja kalau mau digunakan itu baru jantung, belum otak. Kalau mau digunakan itu lebih hebat daripada flash disk yang bisa memuat dengan kapasitas yang paling banyak. Jadi kalau masjid ini bisa, ya dulu digambarkan masjid kami di sana lebih besar daripada ini. Kalau satu masjid ini saja dikumpulkan kitab-kitab sampai ujungnya itu tidak sebanding dengan satu sel saja sel yang ada dalam manusia untuk mengingat itu. Itu baru jantung 40.000. Di otak 2 miliar. Di otak 2 miliar. Makanya kalau cuma dipakai melamun, ya, dipakai memikirkan yang tidak penting itu mati, pelan-pelan mati, nggak diasah. Ya. Apalagi dipakai maksiat. Karena kalau kita terbiasa, bukan kita lah, orang lain. Ya. Orang lain terbiasa maksiat, matanya lihat yang selalu nggak pernah punya filter. Ya. Lisan berdusta itu berpengaruh. Jadi pikiran, kalau nggak percaya silakan. Orang yang belum pernah bohong, kemudian dia berbohong, pasti terbawa-bawa. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Jadi pikiran. Namanya fuad, namanya fuad. Jadi suara hati yang mengarahkan pada kebaikan, mengecam keburukan namanya fuad. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Baik. Maka kita mulai sekarang dari mushaf karena kita butuh mushaf. Saya mau perjelas dulu sebentar Bapak Ibu sekalian. Baik. Boleh pinjam beberapa mushaf agak cepat. Sebentar lagi kita asar. Beberapa mushaf silakan. Kalau bisa agak beda-beda. Baik, ada? Oke, sini aja. Suara saya terdengar insyaallah? Dengar ya? Sekarang perhatikan, saya punya beberapa mushaf yang saya pegang. Saya ambil 2 contoh dulu ya. Jazakallah. Ini saya pegang 1 dengan 2 ya. Saya ingin tunjukkan ada 3 jenis mushaf. Ya, 3 jenis mushaf. Yang pertama, mushaf yang biasanya digunakan untuk membantu kita benar membaca Quran. Ya, benar. Dikenal dengan mushaf tajwid. Mushaf tajwid. Biasanya model kekinian mushaf tajwid itu seringkali ditunjukkan dengan, mohon maaf suka ada warna-warna ya. Ya, misalnya hijau bawahnya ada penjelasan, merah ada penjelasan gitu ya. Baik. Sesungguhnya orang tua kita dari sejak zaman dulu itu lebih bagus. Ya. Di mereka tidak membuat warna tapi langsung mencantumkan tanda harokat. Tanda wakaf dan ibtidanya. Ya. Saya beri contoh misal model mushaf Madinah, ada Beirut, ada lokal yang terbitan Kudus. Ya, seperti ini misalnya. Ya, ini lokal ini. Ciri paling gampangnya ada gembung-gembung kayak gini. Ini mushaf lokal. Masya Allah ternyata bedanya apa? Kalau mushaf luar itu tanda wakafnya biasanya 4 sampai 5 tanda saja, 4 sampai 5. Ya. Tapi kalau mushaf kita, ya, mushaf yang lokal, ya di kita, mushaf lokal, itu tandanya, tadi saya matikan Pak. Tandanya itu sampai wakaf yang paling akhir, 5 sampai 6 wakaf. Ya, sampai 6 tanda. Jadi begitu Bapak Ibu asal tahu huruf hijaiyah saja, melihat tandanya, harokatnya, fathah, dhammah, kasrah dan sebagainya, itu akan langsung benar insyaallah bacanya. Contoh. Al-Baqarah ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang saya tulis begini, akhirah. Akhirah. Lihat sini, fokus. Kalau mushaf luar, misal mushaf Madinah, mushaf Lebanon, ya, Beirut, itu menulis akhirah harakatnya begini. Fathah tidur. Ini. Kalau ditulis begini tandanya, artinya dibacanya panjang atau pendek? Pendek. Pendek, pasti pendek. Ya, harakat begini pendek. Tapi kalau mushaf lokal yang diterbitkan di Kudus, ya, itu langsung diberi tanda dengan fathah tegak begini. Bacanya panjang atau pendek? Pasti panjang. Jadi kalau mushaf-mushaf dulu, makanya para orang tua itu lagunya biasa, tapi makhrajnya tepat. Karena mushaf yang digunakan benar. Ya, benar. Ya, itu yang digunakan. Ini mushaf tajwid namanya. Nah, sekarang, ya, karena orang banyak kreasi macam-macam, maka muncul inovasi-inovasi. Ya, ada yang dengan warna, ya, dengan penjelasan. Kalau dari penelitian kami tidak mengecilkan. Yang berwarna itu silahkan kalau mau dipakai ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaat, maslahatnya banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan mushaf yang ini, itu lebih bagus menggunakan tanpa warna. Langsung.
Karena orang terbiasa dengan warna, saat dialihkan pada yang tidak ada warnanya sudah bingung. Ya. Dan berpikir dua kali nanti. Jadi otak kita bekerja dua kali. Begitu lihat misalnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada titik 3 nih di atasnya, apa ini? Turun ke bawah, lihat dulu. Naik lagi ke atas. Jadi begitu baca ke bawah lagi, naik lagi ke atas. Lalu ketika kita melihat warna berpikir dua kali, warna ini berarti begini cara membacanya. Tanpa warna langsung ada tanda langsung baca. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ingin benar bacaan Qur'annya, cari mushaf yang lokal, saran saya. Ya, mushaf Kudus, terbitan Menara Kudus. Biasanya agak kembung-kembung, ini seperti ini nih. Ya. Ini menggunakan manhaj yang sama itu. Ya. Jadi kalau kita baca, ya, itu biasanya ciri-ciri khasnya yang pertama ini mushaf standar Indonesia gitu. Ya. Ini mengambil dari konsep Kudus, dicetak di Semarang. Ini tulisannya tulisan seperti Arab, padahal ini maknanya Indonesia. Ya. Jadi ada Al-Qur'anul Karim mushaf standar Indonesia, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian Maktabah wa Tabi'ah apa ini? Kertapura Semarang. Ya. Ini tulisan Indonesia ini, tulisannya Arab tapi maknanya Indonesia. Ini yang bagus untuk tajwid. Yang kedua, pernah lihat mushaf yang ada perkataan? Kan? Atau yang ada terjemah, ya, tapi perkataannya itu disebut mushaf tafsir. Mushaf tafsir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mudah memahami Quran, lihat kalimat-kalimatnya, yang dicari jangan mushaf tajwid, mushaf tafsir. Ada asbabun nuzulnya. Tapi dua mushaf ini, mohon maaf, kalau digunakan untuk menghafal Quran bisa, cuma progresnya agak lambat. Agak lambat, ya. Jadi ketika kita baca banyak tergodanya. Oh, lihat warnanya, lihat dulu ke bawah. Menghafalnya kapan? Ya, biasanya kalau menggunakan perkata pun itu kelemahannya, mesti dibantu, sering putus. Ya, kami sering ketika kami sampaikan ada di tengah-tengah itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Karena diputus tuh perkata itu. Maka kita dorong lagi dengan kata selanjutnya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terputus bantu lagi. Maka kalau kita ingin mulai menghafal Quran, cari mushaf hafalan, namanya mushaf tahfidz. Mushaf tahfidz. Bu Ayu, kalau nanti teman-teman di sini, ya, ikhwan semuanya pengen mulai untuk menghafal, nanti mungkin saya coba lihat dan kita akan rekomendasikan mushaf mana yang terbaik. Ya, kalau mau nanti begitu nanti mau dilanjutkan, Bapak Ibu bisa pegang, nanti saya bimbing secara umum. Ya, sudah sampai mana hafalan dan sebagainya. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu lagi, saya bawa contohkan ya beberapa pilihan yang bisa dibawa. Jelas sampai sini? Ya, jadi kalau mau menghafal Quran, mushafnya mushaf apa? Tahfidz. Jelas ya? Ini untuk umum dulu karena kita waktunya dikejar-kejar supaya ada cepat. Kedua ini, ya. Satu, sediakan mushaf tahfidz. Yang kedua, mushaf standar hafalan saja ya. Ya. Yang kedua, mengalokasikan waktu khusus. Ya. Harus punya waktu minimal 1 jam dalam sehari. Ya. Harus punya waktu sehari 1 jam. Kita bagi waktu sholat paling gampang. Ya, kalau duduk sampai 1 jam biasanya bosan. Cepat ngantuk. Tapi kalau Bapak Ibu bagi dengan waktu sholat, 1 jam itu kan 60 menit. Kita fardunya 5 kali kan? Berarti kalau 60 dibagi 5 berapa? 12 menit. Allah, 12 menit setelah sholat. Ya. Masya Allah, nggak harus duduk. Bapak ke kantor, bisa dibawa di kantor. Sambil jalan, kan? Antara subuh ke zuhur kan panjang. Apa tidak punya waktu 12 menit? Minum teh bisa 30 menit. Masa 12 menit baca Quran nggak bisa? Jelas ya? Baik. Nah, jadi ada 3 yang harus dipisahkan. Satu, al-hifdz. Ini. Nanti saya contohkan. Jadi ada waktu untuk menghafal. Hifdz itu menghafal. Jadi nanti waktunya dibagi 3, punya alokasi waktu khusus. Ya. Sebagian dipakai menghafal. Yang kedua bukan mura'ah tapi murajaah. Murajaah untuk mengulang. Ya, murajaah, mengulang. Nanti saya buat tabel, di akhir ada tabel ya, di akhir ada tabel. Satu itu al-hifdz, menghafal. Ada waktu untuk menghafal, nanti waktunya kita tunjukkan. Ini dari Qur'annya langsung. Kemudian kedua murajaah, untuk mengulang. Ya. Mesti ada waktu yang sudah dihafalkan, mesti kita ulang lagi. Mesti kita ulang. Ya, hati-hati kata Rasulullah, itu Quran itu lebih sulit, ya, lebih lincah dibandingkan unta yang tidak diikat.
Unta saja di Arab yang paling lincah, kalau nggak diikat langsung pergi. Kata Nabi, Quran lebih daripada itu. Kalau tidak diikat dia pergi. Ya. Apalagi kalau maksiat itu hilang itu. Bisa hilang. Yang ketiga, ada yang disebut dengan mudzakarah. Mudzakarah. Ya. Ini menghafal tidak ada masalah. Murajaah mengulang tapi di waktu yang khusus. Ada waktunya. Kalau mudzakarah itu mengingat-ingat tidak dibatasi dengan waktu. Misal, kan ini mau taklim ke rumah ya, daripada jalan, lihat sini dikomentarin, bikin status dulu, foto-foto, kenapa nggak baca Quran aja? Untuk ingat-ingat yang sudah dihafalkan. Kan bisa diisi lumayan tuh. Jalan, kena macet kita ulang lagi. Ya, nanti kalau sudah bagus cara mengingat Qurannya, kita tingkatkan nanti. Ya, misal, insya Allah doakan saja kami sedang membuat untuk mushaf hafalan dengan 3 metode. Yang pertama, Qurannya utuh. Kedua, dipotong ayat di pertengahannya. Yang ketiga, dengan nomor saja. Begitu melihat angka, nomor, kita sudah ingat Quran. Ya, bisa kita lihat misalnya, Bapak Ibu tinggalnya di mana? Di Kelapa Gading. Di mana rumahnya? Itu di RT 3. Oh, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa razaqnahum yunfiqun. Nomor berapa rumahnya? 31. Oh, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Anak berapa? 7. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Suami berapa? 1. Alif lam mim. Misal ya. Nah, itu kita bawa ke situ nanti insyaallah. Time. Baik, kita percepat. Selanjutnya menentukan guru. Ya. Dan atau perangkat terbaik. Mesti ada guru ya. Nggak bisa kita baca sendiri. Nggak bisa. Harus ada guru. Harus ada guru. Karena Quran itu sifatnya mesti dibimbing. Ya. Misal, Bapak Ibu bisa baca ananya pendek, tapi ada yang panjang. Ya. Alaihi, tapi ada satu ayat dibaca alaihu. Ya. Alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi di Ar-Rum dibaca alimin. Ada. Kapan baca alam, kapan baca alif lam mim. Lain. Mesti ada guru. Kalau belum menemukan guru, setidaknya gunakan perangkat terbaik. Ya. Cari misalnya muratal, direkam di handphone daripada diisi program macam-macam, ya. Kenapa tidak sambil masak diputarkan, simpan, dengarkan terus. Ya. Terus kita cocokkan lisan kita panjangnya, pendeknya. Oleh guru nanti dibenarkan. Jelas di sini? Ya. Tolong nanti kalau sudah siap, kita coba cari mushaf. Ini nanti saya ajarkan di akhir, nomor 2. Ya, waktu khusus untuk menghafal, mengulang dan mengingat-ingat. Ini menentukan guru, silahkan cari yang terdekat ya, sekitaran sini. Kalau belum ada, cari perangkat yang terbaik. Ya. Yang ini keempat, meluruskan, bukan meluruskan, niatnya ikhlaskan. Ini menurut saya yang paling penting. Orang mohon maaf pandai sekalipun, IQ-nya tinggi, tapi kalau tidak ikhlas tidak akan bermanfaat menghafalnya. Tidak akan bermanfaat. Tolong ikhlaskan, tanamkan. Bapak kalau punya waktu silahkan bisa datang ke tempat kami di Quantum Akhyar Institute. Itu setiap malam Sabtu Pak, ada kajian Quran. Saya berikan langsung ilmunya di situ. Jadi ada kitabnya, ada ilmunya, sama langsung tes hafalannya. Ada. Itu Masya Allah Ibu, kami pernah praktikkan. Jadi yang pertama kami bimbing bukan menghafal, tapi mengikhlaskan niat dulu. Dibersihkan, dikasih ilmu tazkiyatun nafas. Ada seorang ayah, ini kisah nyata, membawa anaknya, namanya Musa, sama Musa. Di malam-malam pertama kami bacakan Quran, itu sudah sampai pada 61 ayat. Ayahnya hafal 53 ayat. Semua akan dites. Masya Allah anaknya ini cuma datang lihat, senyum, buka mushaf, lihat lagi. Begitu dites dulu malam Jumat masih berlangsung. Saat dites ayahnya hafal 53 ayat, anaknya tiba-tiba minta dites. Ustaz, tolong saya cek juga. Ternyata yang cuma senyum melihat begini sudah hafal 1 juz. Saya bilang, nak, kalau Ananda hafal di bulan Mei sampai setengah Quran, insya Allah kita umrah. Allah 4 hari dari situ datang ke rumah, diantar Umi sama abinya, datang ke rumah hanya untuk menyampaikan, Ustaz, saya sudah hafal 4 juz dalam 4 hari. 4 juz dalam 4 hari. Jadi kalau Anda hatinya bersih, ya baik, keinginan kuat kepada Allah, itu bahasa Qurannya langsung. Bukan kita yang capek mengucapkan, Allah yang tanamkan Qurannya dalam jiwa kita. Ya. Quran surah ke-75 itu Al-Qiyamah ya. Dari ayat 16 itu, terutama di ayat 18-nya. La tuharnik lisanaka lita'jala bi. Hei para penghafal Quran, dulu Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kamu cepat-cepat gerakan lidah itu supaya cepat hafal Quran. Biasanya penyakit penghafal Quran, kalau ingin mulai menghafal pengen cepat hafal. Alif lam mim itu enggak usah begitu. Enggak usah. Kata Quran biasa saja. Ya.
Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kalau kamu ikhlas, lakukan karena Allah, bersih hatinya, kami yang tanamkan Qur'annya dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, ketika kami bacakan itu, dimudahkan, fattabi' qur'anah, ikuti dengan nyaman, tentram. Orang 2 tahun ini 27 hari. Dan itu pun bukan 27 hari, 15 harinya membersihkan hati aja. Jauhi maksiat, tobat, mendekat kepada Allah, berdoa, minta, lalu baru berusaha. Allah 27 kurang 15, 12 hari hafal Qurannya. Berdoa memohon kemudahan dan keberkahan. Ini kuncinya. Jadi sebelum menghafal doa dulu, Bu ya, Pak. Doa dulu. Mintanya satu, supaya Allah memudahkan hafalan. Setelah menghafal, berdoa lagi, minta kepada Allah supaya dikuatkan hafalan. Saya ulang ya. Sebelum menghafal minta dimudahkan hafalan, setelah menghafal minta dikuatkan hafalan. Sekarang terakhir bahasan kita, Ustadz, saya sudah siap memulai dengan yang tadi ini. Sudah optimis. Sekarang bagaimana caranya? Maka kita mulai keluarkan cara-caranya dalam Al-Quran. Ya, yuk, ini teorinya, saya percepat. Nanti saya buat tabel. Ya, saya buat tabel di akhir. 1, saya hapus dulu ini. Bismillah. Tadi kan ada al-hifdzu ya, menghafal, masih ingat ya? Mulai menghafal yang terbaik sebelum atau setelah subuh. Ini paling bagus. Paling bagus. Was-subhi idza tanaffas. Ya, demi waktu subuh. Ya. Idza tanaffas, yang kalau itu sudah tiba waktunya tanaffas, matahari pun mulai muncul, segala kebaikan mulai tiba. Karena itu bacaan Quran yang disebutkan langsung oleh Quran saat waktu subuh itu, nama lainnya fajar, itu disandingkan dengan bacaan Quran. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Fajar. Ya. Tolong sebelum subuh mulai menghafal. Ya. Atau setelah subuh, tergantung keluangannya. Kalau ke kantor mesti misalnya setelah subuh langsung, sebelum subuh bangun lebih awal. Ini saya tunjukkan dalam tabel ya, supaya cepat. Kedua, murajaah dalam salat sunnah. Di setelah salat kita fardunya di masjid, kita hafalkan Quran. Setiap salat sunnah kita mulai murajaah, ulang. Ya. Nanti saya tunjukkan di tabel, saya percepat dulu. Ketiga, sempurnakan dalam tahajud. Jadi puncaknya saat tahajud, diulang lagi. Ya. Kemudian mudzakarah dalam setiap waktu luang. Ya. Jadi begitu mau ke kantor, tadi sudah menghafalkan 5 ayat. Ya. Berangkat ke kantor, di mobil daripada lihat sana sini tidak jelas, kenapa nggak diulang? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya sudah bacakan, sekarang ingin dengar suara Syekh Sudes bagaimana? Misyari Rasid bagaimana? Ya, Syekh Al-Ghamdi bagaimana? Masya Allah, luar biasa. Itu mudzakarah. Terakhir nanti, ya, terakhir hari Jumat khusus untuk mengulang, evaluasi, tidak menghafal. Nah, teori ini kenapa tadi saya agak cepat-cepat menyampaikan, maaf, karena ini nanti semua teorinya supaya lebih jelas saya tuntun dalam tabel, saya bentuk, saya rubah kalimatnya. Lihat ini, langsung saya gambarkan, kelihatan nggak? Alhamdulillah, karena itu saya hapus dulu tadi, nanti kita turunkan situ. Yuk, sekarang kita mulai. Tadi menghafal sebelum atau setelah subuh. Tolong betul, kalau boleh saya memohon, saya akan memohon. Tolong mulai dari hari Sabtu. Tolong mulai hari Sabtu. Di sekarang hari Rabu, ada 2 hari cari mushaf ya, untuk siap-siap, untuk bisa menyucikan diri dulu, tobat dulu, hindari maksiat, lalu minta kepada Allah. Ada 2 hari, siap-siap. Sabtu mulai menghafal. Nah, sekarang perhatikan betul, saat menghafal jangan banyak-banyak dulu. Jangan banyak-banyak. Maksimal 3-5 ayat saja. Saya ulang ya, maksimal 3-5 ayat saja. Walaupun setannya mengatakan kamu hebat, 5 langsung, 10 langsung. Ya, itu biasa itu. Ya, biasa godaan pertama. Nanti kita karena jarang sabar, kurang sabarnya, lisan kita jadi banyak salahnya. Dan celakanya kalau banyak menghafalkan, mengulang laginya bosan nanti. Maka mulai 3 ayat dulu. Setelah salat subuh ada salat sunnah? Setelah subuh ada salat sunnah? Tidak ada ya. Nah, jangan terlalu soleh ya, habis subuh langsung salat, misalnya nggak usah. Tunggu waktunya. Misal duha. Ya, temukan duha. Baik. Ambil yang paling mudah 2 rakaat. Saat datang salat duha, tadi kan teorinya praktekkan dalam salat sunnah, gitu kan?
Murajaah. Biasanya kalau meluangkan waktu khusus itu agak malas, susah ketemu waktunya. Tapi kalau bawa dalam sholat lebih mudah. Duha 2 rakaat. Rakaat pertama 2 ayat. Ini ulang. Rakaat kedua 1 ayat. Di begitu sholat duha, alif lam mim sampai dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini. Rakaat keduanya 1 ayat. Terus qabliyah zuhur ada sebelum zuhur, ulang lagi. Ba'diyah zuhur, ulang lagi. Jangan bosan, itu aja, jangan baca yang lain. Itu aja. Terus sampai betul-betul terbiasa membacanya. Istilah saya, kalau sudah hafal itu, hafal seperti Al-Fatihah. Itqan. Ya. Ada hafal di dalam kepala, dalam jiwanya, ada hafal di luar kepala. Ya. Coba deh kalau hafal Al-Fatihah, kan dibulak-balik juga bisa ya. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim apa? Malik Yaumiddin. Sebelum Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Bisa semuanya. Ya, setelah misalnya saya bacakan lagi. Setelah wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum apa? Karena enggak pernah diulang-ulang. Oke? Maka dari itu, ayo bacakan, jangan bosan. Puncaknya terakhir saat tahajud. Saat tahajud. Maaf, kalau sudah ingin hafal Quran, berarti mutlak sudah harus mulai punya waktu untuk tahajud. Jangan sampai enggak tahajud, harus tahajud. Kalau sudah ingin hafal Quran, walaupun cuma 2 rakaat, bangun. Tahajud, hafalkan ini 3. Besoknya Ahad. Tambah 2. 2 ayat. 2 tambah 3 berapa? 5 ayat, Ahad kita hafalkan. Yang 3 diulang dulu, baru bacakan yang 2, hafalkan. Hafal kita 5 ayat, praktekkan dalam salat sunnah. Dari duha sampai tahajud. Rakaat pertama 3, rakaat kedua 2. Jelas? Hari Senin, jangan menghafal. Jangan menghafal. Sempurnakan bacaan kita. Ulang lagi yang 5. Sampai kuat betul. Sampai kalau dibolak-balik pun kita hafal. Ya, tertanam dalam jiwa kita ini. Sampai tahajud. Kalau hafalan kita benar, itu sampai kapanpun akan dikeluarkan lagi, itu akan selalu keluar. Karena Qur'annya ada dalam jiwa kita. Jelas sampai sini? Teruskan. Selasa tambah 2 ayat. 5 tambah 2 berapa? 7 plus 2. Rakaat pertama 4, rakaat kedua 3. Dari salat duha sampai salat tahajud. Tambah lagi. Selanjutnya Rabu tambah 2 ayat lagi. 7 tambah 2 9. Rakaat pertama 5, rakaat kedua 4. Ya, yang pertama lebih banyak dari yang kedua sampai tahajud. Puncaknya hari Kamis tambah 1 saja. 1 di 10. 10. Hari Jumat jangan baca. Jumat khusus untuk mengulang hafalan. Itu hari keberkahan, hari raya kita. Dia begitu Jumat, Masya Allah, ibu bapak tinggal mengulang Quran subuh. Begitu bapak matang Jumatan sambil nunggu khatib naik ke atas mimbarnya, bapak ulang hafalan Qurannya. Allah. Lalu ketika khatib duduk di antara 2 khutbahnya, mohonkan kepada Allah, ya Allah, Jumat ini saya membawa hafalan kepadamu, bukan cuma datang begitu saja. Maka mohon dengan Quran yang telah saya hafalkan, saya mohonkan karenamu. Maka mohon ya Allah, 1, 2, 3 hajat kita sampaikan. Itu kan cepat Pak. Ibu pada asalnya, hati-hati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyitir hadis dari Fatimah. Fatimah punya kebiasaan setiap ba'da asar di hari Jumat menjelang kepada maghrib itu punya khadimah, pembantu yang mengamati matahari. Dia semakin akan terbenam, kata pembantunya, ya waktuha, ini sudah waktunya tiba. Kata Fatimah, hanal waqt, sudah tiba waktunya, pergi ke mihrab, cepat berdoa. Karena doa yang dipanjatkan antara 2 khutbah dengan salah satunya menjelang maghrib itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, dengan Quran yang sudah saya hafalkan, muslimah yang lain cuma sekedar baca saja, dia beraktivitas dunia, saya sampai Jumat ini menyengaja membaca, menghafal kitabmu untuk memohonkan kebaikan padamu. Hafalkan, mintakan, minta dipermudah, minta jadi penghafal Quran. Jelas di sini? Jadi insya Allah dari mulai Sabtu sampai dengan Kamis selesai 10 ayat. Jadi bertemu ke Jumat yang akan datangnya, Sabtu depannya sudah hafal berapa ayat? Belum tentu, ya, belum tentu. Kalau tidak semangat, kalau pesimis lagi, maka belum tentu dapat. Ini sampai sini saja untuk hari ini, dari awal sampai akhirnya, untuk penghantar dulu ya. Ini kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan ada kebaikan. Ya, ikhlas lakukan karena Allah. Informasi saja ya, Ustadz, satu kali ada seorang datang ke tempat kami dalam kajian Quran Pak, laki-laki pengusaha.
Itu Masya Allah, kalau Bapak sempat main aja, itu dari direktur perusahaan sampai tukang gorengan Pak, menghafal Quran, itu indah luar biasa. Ada seorang direktur perusahaan dari Tanjung Priuk Bu, bayangkan, selesai kerja langsung minta diantar untuk menghafal Quran, datang. Yang paling menarik, ada seorang ayah datang, Ustaz, saya ini nggak bisa baca Quran, bagaimana bisa menghafal? Saya bilang, Pak, kami akan mengajarkan menghafal Quran, bukan baca Quran. Kami akan mengajarkan menghafal, bukan membaca. Ini Bapak ikutin aja dulu. Begitu diajarkan, Masya Allah diajarkan, pekan depannya targetnya 10 ayat dihafalkan, datang bawa 20 ayat. Bukan cuma bisa baca, bisa hafal 20 ayat. 20 ayat. Kalau sudah Qur'annya ada dalam jiwa, nikmatnya luar biasa. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Oke. Jadi saya kira kita cukupkan dulu, ya. Masya Allah. 5 menit saja karena asarnya ini jam 3:01. Ada 15 menit, saya berikan 5 menit saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang mudah bisa saya jawab. Ya. Silakan. Fadhal, silakan. Ya, silakan. Ya, dari Ibu dulu ya. Apakah tahsin dulu memperbaiki bacaan ataukah mulai menghafal? Yang paling bagus itu bersamaan dilakukan, Bu. Jadi menghafal dengan memperbaiki bacaannya. Ya. Kalau kita memperbaiki dulu akan lambat jalannya. Ya. Maka kenapa tidak dilakukan bersamaan? Karena itu ilmunya tajwid. Tajwid itu saat mulai dipraktekkan, bacakan dengan benar dan baik. Jadi bersamaan saja. Itu saran saya. Ya. Jelas ya? Baik. Yang kedua, ini yang paling penting. Saat ibu mulai bacakan, teliti saja dulu. Sabar. Di 20 ayat pertama sampai yakadul barqu yakhtafu absarahum, itu tolong ibu perhatikan betul madnya, harakatnya. Kalau itu benar cara membacanya, kesananya akan lebih mudah. Gak ada guru pun gak jadi masalah itu. Tinggal belajar Gharibul Mushkilat saja. Ya, jelas ya? Baik. Silakan. Baik. Al-Bukhari nomor hadis 2996. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2996. Saya bacakan hadisnya. Idza maridal 'abdu. Kalau seorang hamba sedang punya uzur. Au safar, atau bahkan sedang berpergian. Kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Maka walaupun dia tidak mengamalkan amalan, tetap dicatat pahalanya sempurna. Tetap sempurna. Ya. Bagi seorang perempuan yang sedang uzur dalam haid dia, itu ada hikmah dari Allah. Ya. Ibu saat suci, misal, perbanyak amal soleh. Menghafal Quran, baca Quran, sholat sunnah. Itu begitu sedang libur, sedang haid, pahalanya tetap dituliskan. Tetap dicatat dan sempurna seperti saat sucinya. Maka dari itu dalam keadaan suci itu yang dimaksimalkan menghafal Quran, membaca Quran. Tapi dalam keadaan sedang haid, para ulama mayoritas bersepakat bahwa saat itu tidak diperkenankan untuk menghafal. Jangankan menghafal, membaca pun tidak. Untuk membaca, ya. Karena mengeluarkan bunyi. Kalau cuma megang boleh, megang sah hukumnya. Asal punya wudu, megang mushaf boleh, sah. Belajar tajwid boleh. Belajar tajwid boleh, menyimak boleh, baca tafsir boleh. Yang tidak diperkenankan adalah menyengaja untuk membaca. Menyengaja untuk membaca Qur'annya, ya, Qur'annya bukan hukumnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Saya cenderung pada yang ini karena satu, Allah Maha Suci. Firman Allah itu suci. Maka ketika akan dibaca pun sebagai ihtiram, hormat kita kepada Quran dalam keadaan yang suci. Jadi jangan khawatir. Saya teruskan dulu ya. Jangan khawatir dalam keadaan sedang tidak suci pun kita berhenti dulu, ibu berhenti dulu menghafalkan Quran, ya pelajari hukumnya, tajwidnya dan sebagainya. Diisi dengan bermohon kepada Allah. Ya Allah, saat sedang suci saya berusaha menghafal. Maka mohon dalam keadaan tidak suci ini tetap jaga Quran saya. Berikan saya kemudahan, itu akan lebih cepat. Ada orang sedang suci, gak mau baca Quran. Ibu sedang gak suci masih pengen menghafal Quran, itu kan luar biasa. Ya. Maka hak Allah untuk mempercepat hafalannya. Ya. Jadi kesimpulannya dalam keadaan sedang tidak suci, sedang haid, saya berpegang pada pendapat tidak diperkenankan untuk sementara tahan baca Quran dan hafalan Qurannya, pelajari hukum-hukumnya yang belum sempat dipelajari, tajwid, ya, tafsir dan sebagainya. Nanti setelah suci baru menghafal lagi. Sebentar. Baik. Untuk mengajar, saya tahan ibu, silakan. Untuk menyentuhnya, perhatikan ya, perhatikan. Bedakan menyentuh mushaf dengan menyentuh Quran, itu lain. Lain ya. Ingat, karena Quran itu bunyi bisa disentuh nggak? Tidak, ya.
Perhatikan, makanya ketika ibu baca misalnya di dalam Quran itu, ya di surat Al-Waqiah itu, innahu laqur'anun majid, kan? La yamassuhu illal mutahharun. Hu-nya itu ke Quran, bukan ke mushaf. Ya, jadi yang nggak boleh dibaca Qurannya. Kalau megang mushaf nggak apa-apa. Sah hukumnya megang mushaf, karena ini mushaf. Qurannya bunyinya. Jadi kalau megang mushaf dalam keadaan punya wudu, sah hukumnya, boleh. Ya, bahkan nggak punya wudu pun kalau mushafnya sedang misal dalam keadaan darurat, jatuh atau apa, jangan cari wudu dulu, cepat ambil. Ya, jadi kalau megang mushaf sah hukumnya. Ya, ibu akan bekalkan anak supaya mengaji, sedang tidak suci misalnya, punya wudu, pegang mushaf boleh, sah. Nah, silahkan ya, bawa. Kemudian sedang belajar, pegang mushaf, lihat tajwid, cuman menyimak saja, baca enggak, boleh enggak? Boleh, sah. Mengajar tadi saya sambungkan kepada ibu. Ya, jelas yang tadi ya. Yang dimaksud mushaf itu boleh, tapi kalau sekedar untuk membacakan itu yang dilarang, tidak tepat dulu. Sekarang mengajarkan Quran, bagaimana hukumnya? Ya, dalam keadaan sedang tidak suci. Kalau maksudkan pengajarannya bukan bacaannya, ya. Karena ingat hadis Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya menyengaja membacakan, maka itu menjadi Quran. Tapi kalau membaca untuk mengajarkan, tidak diniatkan ke Qurannya, menjadi bacaan pengajaran. Sama dengan ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa bukan? Quran bukan? Belum tentu. Kalau saya menyengaja bacaannya saja, bukan dimaksudkan Qurannya, maka itu menjadi bacaan doa. Tapi kalau saya bacakan Qurannya dengan niat bacaan dari Quran, menjadi Quran. Karena itu nanti saat kita sujud, kan Nabi melarang, tidak boleh membaca ayat Quran dalam sujud, kan? Nah, sementara ulama mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah itu doa, tercantum di Quran. Kalau saya niatkan untuk baca doa, bukan bacakan Qurannya, maka jadi doa. Tapi kalau saya bacakan, niatkan bagian dari Quran, maka menjadi Quran. Nah, dalam hal mengajar pun seorang mudarrisah, sebaiknya yang paling aman kalau ingin mudah mencari contoh-contoh yang tidak langsung mengambil dari Qurannya, tapi dimasukkan hukum tajwid ke dalamnya, sah. Oh, itu sah. Kalau untuk mengajar sah. Sah hukumnya, boleh. Itu bukan menyengaja membaca, itu sah hukumnya. Li ta'lim sah. Itu dianggap dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam keadaan darurat boleh melakukan sesuatu yang sifatnya darurat, sah hukumnya. Yang enggak ada masalah. Off. Silakan. Boleh saya ke ujung dulu? Sudah tadi tangannya ngangkat nih. Maksudnya 5 pertanyaan apa 1? Ada apanya? Ada apanya? Oh, tanda mim. Baik. Pertama apa itu mim? Itu dulu, ya. Apa itu mim? Ada lam, ada mim, kan? Lam. Mamnu'ul wuquf wazim wusul. Kalau ada tanda lam di sini enggak boleh berhenti, harus terus. Ya. Kalau mim ini maksudnya ya tanda kecil di atasnya. Baik. Mim itu wujubul wuquf, mamnu'ul wusul. Harus berhenti di situ, tidak boleh diteruskan. Mim, maka dibaca mati, wajib mati, berhenti di situ. Ya. Nah, yang jadi persoalan begini, menentukan di mana harus berhenti, tidak boleh bersambung, itu namanya ijtihad fil waqfi wal ibtida. Itu ijtihad ketika melihat maknanya untuk menentukan kapan berhenti, kapan disambungkan. Dari sudut apa? Dari sudut makna. Sudut makna. Jadi ada ayat-ayat di Quran yang kalau kita berhenti di situ maknanya berubah. Maknanya berubah. Ya. Kadang-kadang ada orang kehilangan nafas, lalu dia berhenti di situ, itu harus diulang karena maknanya bisa keliru. Maknanya bisa keliru. Sama saja kalau misalnya, mohon maaf, surah Al-Kautsar itu surah yang paling pendek di Quran, paling pendek. Kebanyakan orang tidak sulit mengucapkannya, tidak akan kehilangan nafas, panjang. Maka jarang bisa berhenti di tengah-tengah. Misal, inna habis nafas misalnya, itu jarang sekali. Ya. Maka biasanya nyambung, inna a'tainakal kautsar. Ya. Karena itu tidak ditemukan mim di situ karena rangkaian-rangkaian kalimatnya pendek, mudah diteruskan. Ya. Tapi walaupun tidak ada mimnya, tapi kalau seseorang berhenti di pertengahan yang merusak makna, maka wajib diulang kalimat sebelumnya. Misal, inna a'tainakal, berhenti. Jangan diteruskan kal, habis nafas, kautsar, tidak. Ulang sebelumnya. A'tainakal kautsar. Walaupun tidak ada tanda mimnya di situ. Di prinsipnya ibu jangan terjebak kepada, maaf, ada mim atau tidak ada mim, karena tanda mim ini ijtihad dari para ulama. Zaman Nabi nggak ada mushaf, nggak ada tanda. Zaman Nabi itu Nabi langsung bacakan.
Tapi karena orang belum pernah dengan Quran, khawatir kalau baca mushaf bisa salah, maka dikasih tanda. Ya, ada mim, ada mu'anaqah, ada lam, ada jim, ya, ada shad dan seterusnya. Terakhir ya, Bu ya, singkat saja. Baik, Ibu cari bukunya namanya supaya lebih lengkap, lebih simpel saja. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Paling gampangnya begini. Paling gampangnya kalau mau gratis, paling mudah, Ibu ada internet di rumah atau di handphone, bisa klik di Google, tulis At-Tibyan An-Nawawi. At-Tibyan An-Nawawi, Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Cari At-Tibyan namanya, An-Nawawi. Kalau yang bisa bahasa Arab, silahkan cari warnanya kuning, ya. Terbitan Darun Nafais 183 halaman, ya. 183 halaman. Yang Ibu tanyakan itu ada di pembahasan bab kedua sampai bab kelima, ya. Kalau mau paling lengkap, dimulainya paling bagus bab yang ke-6. Kalau Ibu punya kitabnya halaman 49, ya. Maka dirinci oleh Imam An-Nawawi. Saat akan memulai Quran, pecinta Quran itu kata beliau, pertama jangankan wudhu, tapi bersiwak dulu. Kadang kita baca Quran, kemudian berwudu dengan sempurna, genggam mushaf dengan cara terbaik. Orang tua kita kan kalau ngajarkan pegang mushaf lain ya. Dulu kan simpan di dada, pegang jalan. Ini dihormati Qurannya. Ya. Nanti saya ceritakan di pertemuan selanjutnya. Penghafal Quran kalau sudah hafal disebut apa? Tuh, kita sudah keliru. Kita bukan. Pemula disebut dengan sahibul Quran. Kalau sudah hafal bukan hafid, tapi hamilul Quran. Ya, nanti lain waktu saya jawab. Tapi yang paling menarik begini, kalau Ibu mau mulai menghafal Quran, itu disebut oleh Nabi sebagai sahibul Quran, sahabatnya Quran. Kalau sahabat itu biasanya mencederai atau menghormati, memuliakan atau mencela. Maka muliakanlah Qurannya kalau Quran ingin datang jadi sahabat kita. Cara bawanya lain, pencinta Quran dengan pembaca Quran lain. Kalau pembaca Quran sambil selonjoran, Quran dibuka, itu pembaca Quran. Kalau pecinta Quran lain, mushaf pegangnya lain, caranya lain. Ya, hati-hati para ibu ya, karena saya temukan mushaf dijual di Indonesia itu masya Allah, itu disesuaikan dengan selera belanja. Jadi ada model mushaf yang seperti tas belanjaan tuh. Jadi kalau dibawa begini tuh. Mushaf itu kurang tepat ya, kurang tepat ya. Jadi ada mushaf Aisyah, mushaf Khadijah, mushaf Ummi Kulthum, macam-macam tuh ya. Tuh beda warna. Mushaf Aisyah warnanya pink ya, Khadijah warnanya macam-macam. Ya, antum tuh mau cari warna, mau cari mushaf. Baik, jadi itu Bu ya, silahkan dicek At-Tibyan, ditemukan di situ. Punya wudu, bersiwak, berniat bersih, ikhlas lakukan karena Allah, menghadap ke arah kiblat, baru baca dengan penuh keteguhan. Saya termasuk yang agak kurang itu dengan itu. Kita cukup ya, karena kita mau asar ini ya. Kita hanya ada sekitar 8 menit lagi untuk asar. Ya, baik, kita cukupkan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab, maafkan karena ada keterbatasan. Bila dalam uraian ini ada benarnya itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya. Mohon segera tinggalkan pendapat saya yang keliru dan ambil pendapat ustadz lain lebih baik. Ya, silakan diamalkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis.